Kenapa pusat pemerintahan pertama itu di Mengoneng? Karena awal pemerintahan yang tertata di Kabupaten Malang adalah pada saat kepemimpinan Raden Mengoneng. Kalau Pangeran Benowo ini sifatnya adalah membentuk suatu kabupaten. Saat itu artinya belum menjadi pemerintahan yang tertata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat siang, apa kabar? Sehat ya? Karena kalau sehat itu kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Seperti siang hari ini, untuk memenuhi janji Riko mengupas tentang Mbah Maoneng. Ini salah satu adipati di Kabupaten Pemalang atau Kadipaten Pemalang terdahulu. Kita saat ini sedang melintas di Jalan Gatot Subroto, baru saja melewati Rumah Sakit Umum Daerah dan juga PMI, kantor PMI ya. Jadi seperti yang sudah Riko sampaikan di video sebelumnya, bahwa Riko kali ini akan menemui narasumber yang merupakan tokoh masyarakat ya, Dusun Mengoneng, Kelurahan Bojongbata, Kabupaten Pemalang. Dan kabarnya beliau juga menjadi Panglima Laskar Mengoneng. Dan kita akan tanya-tanya tentang Mbah Maoneng, siapakah beliau dan bagaimanakah dulu daerah Mengoneng ini yang dikatakan sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Pemalang. Kita mau tahu lebih banyak, kita mampir ke rumah beliau. Jangan lupa, yang baru aja gabung, klik subscribe, like, dan juga nanti klik tanda loncengnya biar nanti pas Riko bikin video terbaru ada notifikasinya ya. Langsung aja kita mulai. Setelah bersilaturahmi ngobrol-ngobrol, kita akan langsung menuju ke makam Mbah Maoneng atau Raden Maoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Hari ini saya alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dengan Pak Sukarso. Beliau ini adalah sesepuh dari Dusun Mengoneng, Bojongbata, dan juga merupakan Panglima Laskar Mengoneng ya Pak ya. Nah, ini melanjutkan dari janji Riko untuk kembali mengupas tentang Raden Maoneng, salah satu adipati di Kabupaten Pemalang. Dan bersama dengan Pak Sukarso juga ditemani oleh Pak Agus, beliaunya, dan juga Pak Imam. Kita keroyokan nih jalan-jalannya. Gimana Pak? Sudah siap Pak? Kesana Pak? Siap. Oke. Jadi jangan tinggalkan sampai selesai karena nanti pasti banyak sekali informasi yang akan didapatkan tentang Raden Maoneng, salah satu adipati Pemalang. Pangeran Maoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya Riko sudah berada balik lagi di makamnya Mbah Raden Maoneng atau Maoneng ya. Jadi kalau minggu kemarin sudah sempat kesini, minggu ini sudah ditemani langsung oleh ada Pak Karso. Beliau nanti yang akan menjelaskan lebih lengkap lagi, dan juga Pak Agus bersama dengan Pak Agus. Pak Agus ini adalah kakaknya dari Pak Karso ya Pak. Mungkin nanti kita akan langsung bertanya siapa beliau, Pangeran Maoneng, dan juga seluk-beluk kedatangan beliau dan banyak hal tentang beliau. Yang pengen tahu tetap di sini bersama dengan Riko jalan-jalan. Pak Karso, mungkin bisa diinformasikan Pak, ini Raden Maoneng ini sinten itu Pak? Jadi Raden Maoneng ini memang bukan asli Pemalang. Bukan asli Pemalang. Beliau seorang putra dari Adipati Madiun. Kebetulan hijrah ke Pemalang tujuannya adalah mau naik haji ya. Cuman sebelum berangkat
yaitu sudah diweling sama bapaknya, yaitu Adipati Madiun. Itu nanti kalau nyampe di pelabuhan Pemalang, sekarang pelabuhannya namanya Desa Lawangrejo, dan petilasnya ada itu yang untuk sandar para kapal-kapal itu. Setelah itu langsung menuju ke Adipati Pemalang, yaitu menemui Suryanegara. Tapi sebelum beliau ke Pemalang juga menjadi tokoh perannya, yaitu Sultan Agung. Pada masih muda, Raden Mangunung itu menjadi tokoh perangnya Sultan Agung, makanya dijuluki sebagai Panglima Perang Sultan Agung pada saat masih muda. Raden Mangunung, yaitu untuk menumpas melawan daripada Belanda, makanya Raden Mangunung sebagai antipati VOC. Singkat cerita bahwa setelah sampai Pemalang, nemoni Adipati Suryanegara, ternyata di situ putrinya yang namanya Sari Onang ini menaruh perhatian, tertarik dengan mungkin tambahnya beliau Pak Raden Mangunung yang hanya jatuh cinta. Padahal Sari Onang itu sudah ada yang seneng, ada yang karep gitu loh. Namanya adalah Patih Jongsari. Patih Jongsari. Iya. Oke. Berarti ini patihnya Suryanegara. Iya. Karena Suryanegara ini responnya sama Raden Mangunung, ya akhirnya terjadi dinikahkan. Dinikahkan sama Raden Mangunung, terjadi pernikahan. Setelah menikah, Raden Mangunung izin sama bapak mertua mau melanjutkan perjalanan haji. Bapak mertua menyuruh Patih Jongsari suruh menghantar ke Pelabuhan Pemalang. Belum nyampe, ternyata rasa dendamnya itu masih tersimpan karena Sari Oneng dinikahkan sama Raden Mangunung. Sampai di Tanjung Sari, ini ternyata dibunuh sama Patih Jongsari. Nah, pembunuhannya itu sampai jasadnya itu dipotong-potong. Akhirnya masyarakat sekitar itu mengambil daun tanjung, ditutupi pakai daun tanjung, tapi darahnya itu baunya wangi. Akhirnya masyarakat itu sempat bertanya-tanya, ini ada jenazah tapi kok darahnya bau wangi itu apa? Ternyata Raden Mangunung yang dibunuh sama Patih Jongsari dan dipotong-potong. Makanya di sana dinamakan Desa Tanjung Sari. Oh, awalnya. Ya. Artinya Tanjung itu ada dari daun yang untuk nutupi jenazahnya, kemudian sari itu adalah baunya. Baunya darah dari tapi wangi. Wangi ya, Tanjung Sari. Nah, setelah itu masyarakat itu bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa, yang akhirnya dicari, lapor sama Adipati Suryanegara, akhirnya dicari, ternyata yang dibunuh adalah Raden Mangunung. Atas waktu itu Kadipatenya di mana? Adipatenya belum ada itu, cuma rumah belum terbentuk. Ya. Ternyata setelah Suryanegara itu mencari kebenarannya bahwa jenazah yang di Tanjung Sari ini adalah mantu saya. Akhirnya atas izin Allah disatukan kembali itunya, potongan-potongannya lagi. Alhamdulillah bisa dihidupkan kembali atas izin Allah. Barulah cerita yang sebenarnya bahwa saya adalah dibunuh oleh Patih Jongsari. Akhirnya kan pasukan daripada Suryanegara dan
pada waktu itu mencari keberadaan Pati Jongsarinya kemana ini. Akhirnya dicari sampai ketemu, pokoknya harus dihabiskan. Ini sudah mengkhianati, sudah melampaui daripada mengingkari perintah daripada Adipati. Akhirnya dicari nyampe ke selatan, ke barat, akhirnya dikepung-kepung di daerah ini tempat yang pemakamnya itu namanya Dukuh Kepungan. Yang sekarang Dukuh Kepungan. Tapi waktu itu belum ada nama. Belum ada nama Dukuh Kepungan, masih bantaran-bantaran. Nah, setelah itu masyarakat memberikan nama bahwa ini dinamakan Dukuh Kepungan saja karena dulu Raden Pati Jongsari itu adalah dikepung-kepung sama pasukannya adalah pasukan Adipati Suryanegara. Akhirnya terjadi di sini, ditangkap. Sekarang menjadi Dukuh Kepungan. Kelurahan Bojong Bata. Itu ceritanya. Ceritanya seperti itu. Kemudian pada saat ditangkap belum sampai dibunuh. Belum, hanya terjadilah pembunuhan. Itu secara detail saya kurang jelas. Nah, sampai sekarang makam atau jasadnya Pati Jongsari ini adalah di Desa Tanjung Sari. Dulu di masjid yang lama itu. Setelah itu wafatlah bapak mertua yang akhirnya dengan pelimpahan dari Pangeran Benowo itu dilimpahkan kepada Raden Mongonang untuk memimpin Kabupaten Pemalang tahun 1500-an. Kenapa pusat pemerintahan pertama itu di Mengoneng? Karena awal pemerintahan yang tertata di Kabupaten Malang adalah pada saat kepemimpinan Raden Mongoneng. Kalau Pangeran Benowo ini sifatnya adalah membentuk suatu kabupaten. Saat itu artinya belum menjadi pemerintahan yang tertata. Sehingga belum ada mungkin struktur organisasinya lah kalau sekarang itu. Dulu orang adanya pengikut-pengikutnya saja, termasuk Pate Sampun, termasuk yang di sana makam di Kedurungan itu Mbak Talapudin. Sehingga akhirnya Raden Mongonang untuk menjadikan satu pemimpin di Pemalang era setelah Pangeran Benowo. Nah, pada saat kepemimpinan beliau menata di Kabupaten Pemalang, sehingga di dalam penataan ini ya mungkin diakui oleh masyarakat Kabupaten Pemalang. Karena waktu itu Pangeran Benowo ini baru 1 tahun membentuk satu pemerintahan yang akhirnya meninggal dunia. Artinya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Karena dilanjutkan sama Raden Mongonang. Alhamdulillah terbentuklah pemerintahan administratif. Yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap. Nah, setelah itu baru pada waktu itu Mongonang membentuk suatu pusat pemerintahan dalam arti pendopo lah. Ada pendoponya. Ya, komplit. Yeah. Kenapa setelah meninggal sampai sekarang itu situsnya tidak ada, artinya peninggalan tidak ada. Itu wawalam, tapi menurut cerita bahwa itu dimusnahkan. Sengaja dimusnahkan. Tapi letaknya dulu di mana? Letaknya ini belakang. Berarti sebelah belakang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita mengetahui tentang sejarah Pemalang ya. Selain mungkin selama ini Riko, terutama Riko nih, hanya mengetahui tentang Pangeran Benowo sebagai pendiri dari Kadipaten Pemalang atau Kabupaten Pemalang. Dan ternyata jasa dari Raden Mongonang ini juga cukup besar
Dan Riko juga mendapat banyak informasi, banyak sekali orang Pemalang yang tidak mengetahui tentang Raden Maoneng sebagai salah satu adipati di Kadipaten Pemalang. Terima kasih nih Pak Karso yang sudah berbagi ilmu pengetahuan, berbagi sejarah ya. Dan tadi sudah dijelaskan mungkin tentang siapa Raden Maoneng, kemudian bagaimana pernikahannya dengan Putri Sari Oneng, dan akhirnya setelah beliau meninggal ini seluruh kadipaten atau pendopo ini dihancurkan semuanya. Dan kita juga pengen tahu bahwa di sini ada 4 gundukan makam. Siapa sajakah yang dimakamkan di sini selain Raden Maoneng dan Putri Sari Oneng atau Sari Oneng ini? Siapa saja, dan juga tentang pohon maribang. Ini juga menjadi misteri karena cukup menjadi cerita. Pengen tahu? Ya. Kalau pengen tahu berarti klik subscribe dulu, klik tanda loncengnya biar nanti besok kalau Riko pas update video terbaru bisa tahu ada video tentang kisah selanjutnya Raden Maoneng, Mengoneng, dan juga Kadipaten Pemalang atau Kabupaten Pemalang. Jangan lupa klik like juga untuk video ini, boleh komen dan juga share. Kita tunggu video berikutnya ya. Jadi tetap di channelnya Riko Savera, tetap patuhi protokol kesehatan karena kalau sehat kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.